Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Rahmawati. Saya dari Institut Setiami Cikarang, Bekasi, kelas E20. Kebetulan kami di sini mendapatkan tugas dari dosen pengampu khususnya untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang mengangkat tema COVID-19 atau coronavirus. Ya, coronavirus yang sedang mewabah dunia pada umumnya ini pertama kali ditemukan di wilayah Wuhan, negara Cina, yang kemudian menyebar luas ke negara-negara lain seperti di Amerika, Yunani, Italia, Arab Saudi, India, dan tak terkecuali ke Indonesia. Hal ini tentu sangat menyebabkan kepanikan di wilayah-wilayah yang memang sudah terpapar virus corona. Virus corona ini merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Pada gejala-gejala ringan mungkin akan timbul demam, tapi meningkat kepada pengaruh yang lebih serius bisa terjadi infeksi pada paru-paru hingga menyebabkan kematian. Adapun gejala-gejala virus corona antara lain seperti demam, batuk, pilek, kemudian sesak nafas, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Penularannya kadang tidak bisa kita lihat secara langsung dan tidak kita sadari. Saat kita batuk dan mengeluarkan droplet atau tetesan cairan, itu juga membahayakan bagi orang-orang sekitar. Selanjutnya penularannya bisa karena kontak secara langsung dengan orang-orang yang memang sudah terpapar virus corona. Dan kadang tanpa sengaja kita menyentuh benda-benda yang sudah terpapar virus di atas. Pencegahan dari virus corona ini sebenarnya sangat sederhana kita lakukan. Yang pertama, tentu kita harus sering-sering melakukan cuci tangan menggunakan sabun. Atau kita bisa juga menggunakan hand sanitizer untuk membunuh kuman-kuman yang ada di tangan kita. Selanjutnya saat batuk dan bersin harap kita menutup mulut dan hidung. Oleh karenanya kita disarankan untuk menggunakan masker setiap kali keluar rumah atau saat berinteraksi dengan orang di luar. Selanjutnya yaitu kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita, menjaga kebersihan lingkungan tempat kerja kita, dan menjaga orang-orang di sekitar kita. Kemudian menghindari kontak langsung dengan penderita batuk atau pilek, bahkan kepada penderita virus corona. Oleh karenanya kita disarankan untuk social distancing atau physical distancing. Selanjutnya melakukan olahraga dan disarankan untuk berjemur di pagi hari agar menjaga imunitas tubuh kita. Dan kita menghindari asap rokok sehingga kita tidak boleh merokok. Apabila teman-teman mengalami gejala-gejala di atas seperti batuk dan demam ataupun sakit tenggorokan, sesak nafas, diharapkan segera untuk memeriksakan diri ke dokter. Langkah-langkah apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini? Menurut saya, langkah-langkah pemerintah walaupun memang mungkin agak terlambat dalam penanganan ini, tapi perlu kita apresiasi bahwa penanganan ini juga segera dilakukan. Yang pertama adalah melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang pertama kali dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan untuk wilayah DKI Jakarta, yang kemudian diikuti oleh wilayah-wilayah lain seperti Jawa Barat, khususnya Bekasi, Depok, Rawang, Bogor, Bandung, dan lain sebagainya. Karena memang daerah-daerah tersebut merupakan daerah-daerah yang padat penduduk. Apalagi di Bekasi merupakan wilayah untuk produksi atau kawasan industri. Kawasan-kawasan industri pekerja masih melakukan kegiatan-kegiatan produksi. Jadi menurut saya pemberlakuan PSBB ini masih tebang pilih karena tidak berlaku untuk para pekerja di pabrik-pabrik. Mungkin ini juga harus diperhatikan oleh
pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang mungkin terdampak oleh virus corona. Pembagian sembako, kemudian menstimulus perusahaan-perusahaan yang mungkin kesulitan dalam kegiatan produksi atau kekurangan modal untuk produksinya, seperti memberlakukan mengurangi pajak, kemudian mengurangi bea dan cukai untuk produk impor, dan lain sebagainya. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan? Tadi yang pemerintah telah lakukan antara lain selain tadi PSBB, kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat dan menstimulus kegiatan-kegiatan produksi untuk perusahaan-perusahaan, pemerintah juga memberlakukan larangan untuk mudik. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyebaran lebih luas lagi virus corona di wilayah-wilayah tempat tinggal para kaum imigran. Lalu apa yang bisa kita berikan atau sumbangsi apa sih yang kita berikan kepada pemerintah untuk ikut serta dalam pencegahan virus corona? Yang pertama, kita harus melakukan apa yang sudah diatur atau sudah diimbau kepada kita oleh pemerintah. Yang pertama, tidak mudik, kemudian melakukan social distancing atau physical distancing, mentaati peraturan-peraturan yang memang atau rule untuk pencegahan virus corona. Selanjutnya, kita juga harus mensosialisasikan virus corona ini kepada halayak, seperti yang dilakukan beberapa komunitas-komunitas di wilayah-wilayah yang terpapar virus corona. Antara lain seperti mensosialisasikan virus corona ini dengan cara pembagian hand sanitizer dan juga masker pada buruh-buruh pabrik, kemudian pada orang-orang di jalanan, dan lain sebagainya. Selain itu, banyak komunitas-komunitas yang memberikan bantuan sosial seperti sembako dan di beberapa daerah, terutama pada orang-orang yang terdampak virus corona. Tidak dipungkiri, kegiatan ekonomi di Indonesia bahkan di dunia sedang lesu, sehingga pemerintah juga harus menangani secara cepat dan fokus terhadap penanganan virus corona. Saran dari kami, mahasiswa dan juga selaku pekerja, karena kami juga selain sekolah, kuliah, kami juga masih bekerja, tentu mengharapkan pemerintah tidak tebang pilih dalam melakukan PSBB atau dengan pencegahan tersebut, tidak tebang pilih, sehingga kami sebagai pekerja pun juga mahasiswa merasakan apa yang harus kita lakukan dan apa yang memang tidak harus kita lakukan. Selanjutnya, saran dari saya atau ide dari saya adalah pemerintah melakukan atau memberikan pelatihan kepada masyarakat umum untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan pencegahan virus corona atau penanganan pada penderita virus corona dan juga penanganan pada jenazah yang mungkin menderita virus corona, sehingga virus corona tidak menyebar luas lagi ke orang-orang di sekitar kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Sekali lagi, tetap di rumah, jaga kesehatan. Stay at home and keep safe. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.